Keberhasilan proses pendidikan tidak terlepas dari bagaimana proses perencanaan, implementasi, serta kebijakan penunjang yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena pendidikan adalah modal dasar pembangunan, maka setiap negara sudah barang tentu menempatkannya pada tujuan utama. Hal ini juga sesuai dengan tujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhirnya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Di antaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena para founding father sadar bahwa pendidikan adalah sarana utama dalam mengubah peradaban bangsa ke arah yang lebih baik. Perkembangan pendidikan saat ini yang dipengaruhi perkembangan teknologi sehingga dibutuhkan sikap kreatif inovatif dari seorang pendidik itu perlu adanya konteks pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter ini adalah konteks yang penting pada abad 21 untuk mengatasi krisis moral yang melanda Indonesia. Untuk itu, pemerintah membuat kebijakan pendidikan dalam kurikulum 2013 untuk memiliki peserta didik yang berkarakter. Dengan bantuan pelaku pendidikan, pemerintah, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat peserta didik dalam memperoleh pendidikan karakter yang efektif. Selain itu, untuk menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi, peserta didik membutuhkan guru yang profesional. Dan pada tahun 2045 merupakan target generasi, yaitu generasi yang saat ini sedang mengenyam sehingga akan mencapai kesuksesan di tahun 2045. Untuk itu, saat ini perlu adanya usaha mempersiapkan generasi tersebut yang selaras dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Oleh karena itu, pemerintah merancang kurikulum 2013 sebagai persiapan generasi emas di tahun 2045 kelak. Menghadapi tantangan zaman yang saat ini memasuki era revolusi industri 4.0 yang syarat akan kemajuan teknologi, digitalisasi, penanaman dan penguatan karakter bangsa sangat vital dan mendesak. Berkembangnya nilai-nilai individualistik, hedonis, materialistik, dan sebagainya merupakan dampak buruk dari arus globalisasi dan revolusi industri 4.0 tersebut. Apabila ini dibiarkan, maka akan memberikan pengaruh buruk bagi kelangsungan kehidupan berbangsa yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa. Jadi, kunci bahwa pendidikan karakter penting untuk peserta didik dalam mengembangkan nilai agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan karakter adalah agar generasi Indonesia dapat menunjukkan jati dirinya untuk bersaing di dunia industri. Sekolah dan guru profesional memiliki peran penting dalam mewujudkan pendidikan karakter di samping adanya peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Caranya adalah menyesuaikan dengan pengetahuan dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan pemerintah yang telah menerapkan kurikulum 2013. Dapat disadari bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi berkembang pesat sehingga kebutuhan pendidikan harus disertakan dengan kemampuan. Dan untuk perkembangan pendidikan di masa pandemi ini, sebenarnya untuk pendidikan di masa ini, kenapa perkembangan pendidikan yang berpengaruh pula dengan perkembangan teknologi dibutuhkan, yang mana yaitu sikap kreatif inovatif dari seorang pendidik, karena kita perlu pada saat masa-masa sekarang ini di masa pandemi, karena kita harus bisa memecahkan masalah tentang perkembangan pendidikan untuk ke depan. Setelah saya membaca jurnal dari berdasarkan keputusan 4 menteri,
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 dan mencegah serta melindungi warga satuan pendidikan dari dampak COVID-19 tersebut. Konsep belajar dari rumah ini direalisasikan dengan istilah belajar daring yang memungkinkan tetap adanya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring menggunakan kemajuan teknologi informasi dan akses internet. Pembelajaran daring atau dalam jaringan adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Solusi di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Jadi, menurut pendapat saya, solusi di tengah pandemi COVID-19 ini adalah sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa dan oleh semua pendidik. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa dan peningkatan kualitas diri dengan perubahan sistem, cara pandang dan pola interaksi kita dengan teknologi. Mungkin hanya itu.